Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha minan nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas izinnya juala pada malam hari ini kita bisa melangsungkan pertemuan kita, syarahan kita, pengajian kita pada malam hari ini. Walaupun hujan, tapi semangat kita untuk menghadirkan diri di tempat ini adalah merupakan hal yang luar biasa. Dan harapan kita mudah-mudahan usaha-usaha seperti ini masuk dalam kategori ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah, yang akan memperberat timbangan kebajikan kita insyaallah pada hari kiamat kelak. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau dan mampu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan ikut kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan kejayaan insya-Allah. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, dan kita sudah sampai kepada ayat yang ke-122. 122. Ayat yang ke-122 ini saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Oke, dua ayat yang pertama ini yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyatakan, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tembusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, dua ayat ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-46 47, ya. Hampir sama, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyampaikan kepada Bani Israel agar senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada Bani Israel yang begitu banyak ayyuhal ikhwah. Begitu banyak. Salah satunya adalah kenikmatan bahwasanya para nabi banyak diutus dari kalangan Bani Israel. Nabi-nabi itu sebelumnya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, semuanya berasal dari Bani Israel. Semuanya, mulai daripada Ishak, ya, mulai daripada Ishak, dan seterusnya, itu semuanya adalah berasal dari kalangan Bani Israel. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Di samping itu juga Allah mengatakan, wa anni faddaltukum 'alal alamin, saya memberikan kepada kalian keutamaan dari sekalian yang lainnya, ya. Keutamaan.
melebihkan kalian dari semua umat. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mensyukuri nikmat ini ayolah wal akhwat adalah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada kesyukuran. Kita sudah sampaikan bahwa yang dimaksud dengan kesyukuran itu paling tidak ada 3 yang di dalamnya terkandung. Pertama, ya, kesyukuran itu perlu ada yang dinamakan dengan pengakuan dalam hati berkenaan dengan yang memberikan kepada kita nikmat. Pengakuan dalam hati. Maka kita harus mengakui bahwa sesungguhnya nikmat-nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Ar-Razik yang memberikan rezeki. Dialah yang memberikan nikmat kepada kita. Harus ada pengakuan dalam hati. Harus kita akui itu. I'tiraf. Mengakui akan kenikmatan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ucapkan dengan lisan. Ucapkan dengan lisan. Makanya di dalam di dalam Al-Qur'an dikatakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu sampaikan. Nikmat Tuhanmu sampaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ucapkan alhamdulillah. Ya, ini yang disampaikan oleh para ulama bahwa yang dinamakan dengan kesyukuran ini bukan hanya dengan lidah tetapi juga dalam hati. Kemudian yang terpenting daripada itu semuanya adalah bagaimana dengan kenikmatan tersebut kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Itu kesyukuran yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel, "Hei Bani Israel, ingat banyak nikmat yang saya berikan kepadamu. Nabi-nabi yang saya utus kebanyakannya berasal darimu." Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Bani Israel. Tetapi mereka juga mempunyai kewajiban untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Maka bentuk bagaimana mereka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah ketika mereka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kesyukuran. Ya, makanya di dalam ayat ini dikatakan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Saya memberikan kepada kalian satu keutamaan dibandingkan daripada umat-umat sebelum kalian. Tetapi kalian harus mengingat-ingat itu. Kalian harus mensyukurinya. Ya, dan itu yang terpenting. Bahwasanya kesyukuran itu bagaimana kita melahirkan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesyukuran. Bagaimana kesyukuran tersebut melahirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena kalau seandainya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, tetapi ternyata nikmat tersebut malah tidak mendekatkan kita kepada Allah atau malah menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, ini warning. Karena besar kemungkinan itu bukan lagi nikmat, tetapi itu adalah istidraj. Istidraj itu Allah memberikan kenikmatan kepada kita, tetapi dengan kenikmatan tersebut malah kita tidak mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istidraj. Diberi, nanti suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengambilnya secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel ini, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kenikmatan yang begitu banyak. Ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ingat Allah memberikan kepada kalian keutamaan dibandingkan yang lainnya. Tetapi ingat juga kesyukuran wajib ada dalam setiap nikmat yang Allah berikan itu. Dan Allah itu sangat suka, Pak. Sangat suka. Allah itu sangat suka kalau seandainya kita pergunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelebihan rezeki, dan dengan kelebihan rezeki tersebut misalnya kita membeli kereta, dan kereta itu yang mengantar kita untuk ikut pengajian misalnya. Kereta itu yang membawa kita ke tempat ini adalah bagian daripada mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan, "Innallaha yuhibbu an yanzura athara ni'matihi fi 'abdi." Allah itu suka
melihat ada kesan nikmat dalam diri hambanya. Allah itu suka untuk melihat ada kesan nikmat di dalam diri hambanya. Itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, wattaqu yauman. Ya, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana satu hari itu antara satu orang dengan orang yang lainnya tidak saling memerlukan. Kalau bahasa mudahnya bahwasanya takutlah kalian kepada satu hari di mana antara satu orang dengan orang yang lainnya pada hari itu tidak saling memerlukan. Tidak saling memerlukan. Yang satunya tidak memerlukan yang lainnya. Dan pada hari itu tidak ada satupun yang dianggap lebih dibandingkan yang lainnya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya tidak ada yang saling memerlukan antara satu yang lainnya. Semuanya akan mengatakan nafsi nafsi. Diriku diriku. Ya, semuanya akan mengurus dirinya sendiri. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Abasa itu dikatakan, "Fa idza ja'atis sakhah." Fa idza ja'atis sakhah. Dan ingatlah ketika sakhah datang, hari kiamat datang. Kemudian dikatakan, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu manusia akan lari menjauhi saudara kandungnya. Wa ummihi wa abih. Pada hari itu manusia akan lari menjauhi ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia akan lari meninggalkan ibu dan wasahibatihi wa bani, istri dan anak-anaknya. Dia akan lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, wujuhu yawma idzin musfira, dhahikatun mustabshira, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara, tarhaquha qatara, ulaika humul kafaratul fajara. Pada hari itu semuanya akan mengurus dirinya sendiri. Semuanya disibukkan dengan urusannya masing-masing. Semuanya akan disibukkan oleh urusannya masing-masing. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatun uratun ghurla." Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pakaian, tanpa sendal, tanpa selipar, tanpa kasut, tidak ada yang dia pakai. Ghurla, bahkan belum berkhitan. Aisyah radhiyallahu anha yang mempunyai rasa malu pada saat itu bertanya kepada Nabi, "Ayanzuru ba'duna ba'dhan ya Rasulullah?" Adakah orang lain akan melihat kepada orang lain ya Rasulullah? Karena pada saat itu semuanya dalam keadaan telanjang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Perkara pada hari itu jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan saat ini. Makanya dikatakan di sini, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Apa munasabahnya dengan ayat sebelumnya? Di dalam ayat sebelum itu Allah mengatakan, saya memberikan kepada kalian kelebihan. Tetapi ingat, kelebihan itu tidak bermakna apa-apa pada hari kiamat kelak. Ya, mungkin kita bangga kita mempunyai bapak-bapak yang dulunya kaya. Kita mempunyai orang tua yang dulunya punya pangkat. Tetapi pada hari kiamat semuanya sama. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan hanya ada dua golongan. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Ada wajah yang penuh kegembiraan, tertawa lebar, penuh kesenangan. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara, tarhaquha qatara, ulaika humul kafaratul fajr. Ada wajah yang murung, yang sedih. Nah, itu ada dua itu. Ada dua. Maka perjalanan pada hari itu hanya dua. Apakah orang tersebut akan menuju kepada syurga atau orang tersebut akan menuju kepada neraka? Ya, di situ dikatakan, la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun. Ya, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripada apapun.
Kalau seandainya ada orang yang paling kaya di muka bumi ini dengan seluruh hartanya, dia akan tebus kesalahannya di dunia, tidak akan pernah diterima. Tidak akan pernah diterima. Ya, makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan demikian, bahwasanya kalau seandainya orang-orang tersebut ya dengan semua harta yang dia punyai, liyaftadu min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum, agar mereka bisa menebus dari api neraka, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tebusan pada saat itu tidak diterima. Jadi jangan sampai ada orang, oh, saya kaya di dunia ini, saya punya banyak uang, nanti saya akan korupsi ataupun saya akan rashwa sama malaikat. Tidak ada. Ya, ma tuqbila minhum. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfauha syafa'atun, dan tidak bermanfaat yang namanya pemberi syafaat pada hari itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat kursi dikatakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya, tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk memberikan syafaat kecuali syafaat tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan syafaat di sini adalah apa? Dia adalah at-tawassut lil ghair bidaf'i mudarrah. Menjadi penengah bagi orang lain agar terhindar dari berbagai macam kemudaratan. Ya, kemudaratan. Maksudnya bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akan memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yang dinamakan dengan asy-syafaatul kubra. Syafaat ini adalah syafaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah agar dipercepat yang namanya keputusan hari kiamat. Karena pada hari itu manusia berdiri begitu lama, Pak. Nanti pada hari kiamat kita berdiri itu sangat lama, 50.000 tahun kalau tidak salah itu dalam hadis. Kemudian setelah itu dalam keadaan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan berkeringat yang luar biasa, di tengah kepanasan yang luar biasa, orang-orang mencoba untuk mencari bagaimana agar Allah mempercepat yang namanya keputusannya. Maka kan mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup, dia datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak sanggup, mereka datang kepada Nabi Ibrahim tidak bisa. Nabi Musa juga tidak mau. Nabi Isa juga tidak sanggup. Kemudian akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada nabinya untuk meminta dan diberikan. Nah, ini adalah syafaat, dan pada hari itu tidak ada yang mampu untuk memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wala tanfauha syafa'atun, dan tidak bermanfaat yang namanya syafaat pada hari itu. Kalau seandainya di dunia ini ketika kita mempunyai kenalan-kenalan yang mampu untuk mempercepat urusan-urusan kita, di hari itu tidak ada yang namanya syafaat. Tidak ada. Ya, tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Thayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Apa yang bisa kita ambil dalam ayat ini? Dua ayat ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Pertama, di dalam ayat ini ada penetapan akan adanya hari kiamat. Dan hari itu adalah hari yang maha dahsyat. Hari itu adalah hari di mana kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu tidak ada yang saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Semuanya hanya berkata nafsi nafsi. Bapak akan meninggalkan anaknya, anak akan meninggalkan bapaknya, ibu akan meninggalkan suaminya, suami akan meninggalkan istrinya, begitu seterusnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Takutlah kalian kepada satu hari bapak tidak mampu untuk menolong anaknya, anak tidak mampu untuk menolong bapaknya. Semuanya akan sendiri-sendiri. Ya.
Semuanya akan sendiri-sendiri. Dan hari kiamat adalah hari yang pasti. Dan orang-orang yang percaya akan adanya hari kiamat senantiasa termotivasi untuk melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan. Karena dia tahu dan paham, yang yakin dia bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan akhiratlah selama-lamanya. Yakin dia. Maka orang-orang yang percaya dengan hari kiamat untuk melakukan yang namanya dosa berpikir, Pak. Kenapa berpikir? Karena dia paham dan yakin bahwasanya akan ada yang namanya hari pembalasan. Hari di mana tidak ada satu orang pun yang akan lepas dari semua apa yang dia perbuat. Bahkan sekecil apapun yang dia perbuat, semua akan dia dapatkan akibatnya di hari kiamat. Kalau dia baik, baik. Kalau dia buruk, buruk. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Syarra yara. Orang yang melakukan kebaikan sedikit apapun dia akan lihat akibatnya. Orang yang melakukan keburukan sedikit apapun dia akan lihat akibatnya juga. Dan pada hari itu bukan mulut yang akan berbicara. Makanya di dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Yasin, termasuk di dalam surah Az-Zilzalah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza zulzilatil ardu زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم تحدث أخبارها. Para ulama tafsir mengatakan تحدث أخبارها, hari itu bumi akan membicarakan tentang apa yang terjadi di atasnya. Para ulama ketika menjelaskan ini mengatakan bahwa pada hari itu semua bumi yang kita pijak, semua yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi dari perbuatan yang kita lakukan. Dari perbuatan yang kita lakukan, semuanya akan menjadi saksi. Baju yang kita pakai akan menjadi saksi pada hari kiamat di mana saja dia dipakai. Seluar yang kita pakai akan menjadi saksi pada hari kiamat kemana saja dia dipakai. Selipar yang kita pakai dia akan menjadi saksi pada hari kiamat di mana saja dia melangkah. Handphone yang kita pakai dia akan bersaksi apa saja yang kita buka. Semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Maka itulah ada ulama yang mengatakan kenapa ketika kita melaksanakan sholat, antara sholat fardu dengan sholat sunnah itu disunnahkan untuk pindah tempat. Karena menurut ulama setiap jengkal tanah di mana kita melaksanakan salat itulah yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah melaksanakan salat di tempat itu. Kita pernah melaksanakan salat di tempat itu. Ya. Kemudian ayolah wal akhwat, apa juga pelajaran yang kita ambil? Orang yang sudah ditetapkan azab bagi dia, maka pada hari itu Allah tidak ada lagi tebusan yang dia bisa bawa. Kalau seandainya pun dia mempunyai harta yang begitu banyak, Allah tidak akan pernah terima tebusan dari mereka. Makanya di dalam Al-Quran seperti yang saya bacakan tadi, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalau seandainya mereka mempunyai harta sebesar bumi ini, bahkan 2 kali lipat ganda, untuk mereka jadikan sebagai tebusan agar mereka terlepas dari siksa api neraka, ma tuqbila minhum, Allah tidak akan pernah menerima tebusan mereka. Allah tidak akan pernah menerima tebusan mereka. Itulah hari kiamat. Semuanya akan sendiri-sendiri ayyuhal ikhwah. Semuanya akan sendiri-sendiri. Ya. Maka orang-orang yang percaya akan adanya hari kiamat takut betul untuk melakukan yang namanya dosa. Karena kenapa? Dia senantiasa yakin bahwa apapun itu tertulis. Apapun itu tertulis. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana ketika orang-orang itu mendapatkan kitabnya. Dan di dalamnya sudah tertulis segala apa yang dia lakukan selama dia di dunia. Dan dia berkata, mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, ini buku apa ya Allah?
Ini kitab apa ya Allah? Tidak ada satupun yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya sudah tertulis dengan sangat jelas dan sangat rapi di dalamnya. Sehingga tidak ada orang yang bisa menyangkal, Pak. Pertemuan kita pada malam hari ini tertulis, Pak. Ditulis. Dan semuanya akan ditayangkan pada hari kiamat kelak. Kalau saat ini kita merasakan canggihnya yang namanya kamera di jalanan. Kan kalau yang bawa taksi itu tahu kan, oh ini ada kamera di depan, ya kan. Pas ada kamera agak lambat-lambat. Tak ada kamera cepat lagi, ada kamera berhenti lagi. Kalau seandainya begitu canggihnya kamera yang dibuat oleh manusia, Anda bisa bayangkan bagaimana canggihnya kamera Allah. Dan dalam riwayat hadis dikatakan, malaikat yang mencatat ini, itu penanya, Pak, penanya memang sudah ada jadi ini pena, itu catatannya itu sudah begini pena itu. Apapun yang kita lakukan, tercatat langsung. Tercatat langsung, Pak. Malaikat itu, penanya malaikat itu sudah berada di atas buku catatan itu. Tinggal ditulis terus. Itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran yang ketiga yang kita ambil daripada ayat di atas. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, yang kita juga ambil daripada ayat tersebut dikatakan tentang adanya yang dinamakan dengan syafaat. Dan syafaat adalah sesuatu yang pasti akan ada di hari kiamat kelak. Dan kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah seorang pemberi syafaat pada hari kiamat kelak. Yang saya ceritakan tadi yang dinamakan dengan Asy-Syafa'atul Kubra. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat kepada beberapa orang. Di antaranya adalah orang-orang yang sudah dinyatakan masuk syurga agar cepat-cepat masuk ke dalam syurga. Satu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang sudah ditetapkan masuk neraka untuk tidak masuk neraka. Dan kemudian akhirnya masuk syurga. Dan yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah hak memberikan syafaat kepada orang-orang yang sudah berada di dalam neraka untuk diangkat dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu ada hadisnya. Tetapi syafaat tersebut tidak akan pernah ada kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada satupun orang yang mampu untuk memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah berguna syafaat itu. Makanya di dalam Al-Quran suratul Mudaththir dikatakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Dan tidak bermanfaat bagi mereka syafaat pemberi syafaat. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan pernah ada satu orang pun yang mampu menolongnya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayat selanjutnya 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Oke. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat. Dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang berbuat zalim. Taib, ayolah ikhwah, ayat ini dikatakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Ibrahim, dia yang diuji. Tetapi Allah dahulukan
Ibrahim daripada kata-kata Rabbuhu. Ya, padahal Allah yang menguji Ibrahim, tetapi Allah mendahulukan kata-kata Ibrahim daripada kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dimaksud dengan ujian di sini adalah ikhtibar, imtihan, ujian dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita masuk sedikit dalam ilmu qiraat. Ibrahim itu mempunyai dua cara membaca. Boleh dibaca Ibrahim dan boleh dibaca Ibrahim. Ya, jadi kalau ada yang membaca wa idzibtala Ibrahim rabbuhu, boleh. Kalau dibaca wa idzibtala Ibrahim rabbuhu, boleh, ya. Jadi ayolah wal akhwat, di sini Ibrahim, ya, Ibrahim mempunyai dua cara membaca, Ibrahim dan Ibrahim. Oke. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bikalimatin. Bikalimatin. Para ulama berbeda pandangan berkenaan dengan kata-kata bikalimatin di sini, ya. Tetapi ulama merajihkan bahwasanya pandangan yang paling sahih di dalam hal ini adalah apa-apa yang Allah ujikan kepada Ibrahim, baik dalam bentuk kauniyah, takdir yang Allah takdirkan kepada dia, maupun dalam bentuk syar'iyah, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu dijelaskan bahwasanya bukankah Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim pertama dengan anak yang lama, barulah dia dapat. Kan dalam riwayatnya Nabi Ibrahim itu menunggu anaknya cukup lama dan akhirnya tidak dapat. Sampailah pada akhirnya umur yang sudah tua, barulah dia mendapatkan anak. Ini ujian yang pertama. Ibrahim mampu untuk menjalaninya. Perintah yang kedua ataupun ujian yang kedua datang ketika anaknya sudah mulai agak membesar sedikit. Allah menyuruh dia untuk meninggalkannya bersama istrinya di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir. Ya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, saya tinggalkan anak keturunanku di sebuah tempat yang tidak ada yang namanya tumbuh-tumbuhan. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu ya Allah. Ya. Belum sampai di situ juga. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebelumnya juga diuji oleh Allah dengan apa? Api. Bukankah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah dibakar? Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kesabaran daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah menyelamatkannya dan menyatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bukan itu saja, muncul lagi yang namanya ujian yang lainnya, diperintahkan untuk menyembelih sang anak yang sangat dicintainya. Ini merupakan kalimat, ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan seluruh ujian-ujian kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim mampu diselesaikan oleh Nabiullah Ibrahim dengan cara yang sangat baik. Semuanya diterima. Semuanya diterima, dan Nabiullah Ibrahim bersabar dengan berbagai ujian yang Allah ujikan kepada dia. Dan dikarenakan dia bersabar dengan ujian itu, Allah angkat derajatnya. Karena biasanya setelah ujian Allah angkat derajat kita. Makanya di dalam hadis dikatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah itu akan mengujinya. Ya. Makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia dibiarkan begitu saja berkata kami beriman padahal mereka belum diuji? Dan di dalam Al-Quran juga dikatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami pasti akan menguji kalian. Banyak ujian manusia itu.
Orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan berikan ujian kepadanya. Allah akan berikan ujian kepadanya. Ketika dia mampu untuk menjalani ujian tersebut dengan baik, dia lulus dari ujian tersebut, baru dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya di dalam ayat itu dikatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Setelah dia jalani ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya, Allah mengatakan apa? Inni ja'iluka linnasi imama. Saatnya kamu mendapatkan hasil dari ujianmu. Apa itu? Saya akan jadikan kamu sebagai pemimpin bagi manusia. Setelah dia menjalani ujian tersebut, Allah angkat derajatnya. Dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ya. Inni ja'iluka linnasi imama. Ya. Yang datang setelahnya. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa banyak syariatnya Nabi Ibrahim itu diikuti oleh kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa, Pak? Haji itu jelas. Ya kan? Kemudian di antaranya apa? Kurban itu jelas. Berkhitan itu jelas. Ini semuanya adalah syariat daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sampai sekarang kita ikuti. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah itu meminta kepada Allah. Allah menjadikan dia sebagai pemimpin, tetapi Nabi Ibrahim tidak ingin hanya dia sendiri. Dia tahu bahwa suatu hari dia akan mati. Suatu hari dia akan mati, akan wafat. Maka dia meminta kepada Allah, "Wa min dzurriyyati, ya Allah, jangan saya saja. Anak cucuku juga jadikan dia sebagai pemimpin. Jadikan anak cucuku juga sebagai pemimpin. Sebagian dari mereka jadikan sebagai pemimpin." Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "La yanalu ahdidz zalimin." Tapi ingat, kata Allah, janji ini untuk menjadi pemimpin tidak akan pernah Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya. Bismillah. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Bismillah. Baik. Apa pelajaran yang kita ambil? Pelajaran yang pertama, manusia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap manusia mempunyai perbedaan ujian. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan apa? Dengan menjalankan kewajiban. Itu. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga. Jadi semua orang itu ya mempunyai ujiannya masing-masing. Mempunyai ujiannya masing-masing. Cuma cara orang berhadapan dengan ujian ini berbeda-beda. Makanya para ulama yang saya pernah sampaikan kepada antum semuanya, ketika seseorang berhadapan dengan yang namanya musibah itu, maka biasanya orang itu berhadapan dengan musibah dengan 4 cara. Ya. Orang berhadapan dengan musibah biasanya dengan 4 cara. Bagaimana 4 cara itu? Ada orang yang ketika dia tertimpa musibah, dia marah-marah. Ada orang ketika tertimpa musibah, dia marah-marah. Ya. Yang kedua, ada orang ketika dia tertimpa musibah, dia bersabar. Yang ketiga, ada orang yang ketika tertimpa musibah, dia ridho.
Dan yang terakhir, ada orang yang ketika dia tertimpa musibah, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling tinggi. Ya. Maka di sini. Kemudian ayolah wal akhwat. Ya. Salah satu juga pelajaran yang kita ambil dalam ayat ini adalah apa? Keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, lulus, pas. Dengan berbagai macam ujian, Nabiullah Ibrahim pas. Kemudian di situ diterangkan keutamaan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah dia lulus daripada ujian tersebut, Allah mengangkatnya menjadi pemimpin, imam, pemimpin yang diikuti ya oleh seluruh manusia. Dan ini yang penting sekali ini. Di sini juga ada pembelajaran yang berharga bagi kita. Sebagai orang tua, ketika kita berdoa, jangan pernah melupakan anak cucu kita dalam doa kita. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu, ketika dia sudah diangkat oleh Allah menjadi imam, pemimpin, wahai Ibrahim, saya jadikan kamu sebagai pemimpin. Dia tidak langsung, oh ya, dia tidak hanya ingat dirinya, dia langsung meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, saya juga ingin anak-anakku, zuriatku juga, anak cucuku juga, jadikan dia sebagai pemimpin. Maka ya ikhwah, jangan pernah lupakan anak-anak kita dalam doa-doa kita. Dan doa orang tua terhadap anaknya, insya Allah dia adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, doa orang tua terhadap anaknya adalah doa yang tidak terhijab, tidak terbatasi, tidak ada pembatas, dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan untuk mendoakan anak-anak kita. Ya. Jangan pernah bosan untuk mendoakan anak-anak kita. Terus doakan mereka. Ya. Tetapi di sini dikatakan, la yanalu ahdidz zalimin. Allah sudah memberitahu kepada Nabi Ibrahim, oke, anak cucumu ada yang akan menjadi pemimpin, tetapi orang-orang yang berbuat zalim tidak masuk dalam kategori pemimpin tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud. Taib, ayo ikhwah, ayat ini dimulai dengan kata-kata iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ya. Artinya apa? Wahai Muhammad, katakan kepada manusia yang ada berkenaan dengan perkara ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan al-bait, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram, ya, Ka'bah sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ya, al-mathabah. Yang dimaksud dengan mathabah di sini adalah tempat kembali atau tempat berkumpulnya manusia, atau tempat kembalinya seluruh orang-orang yang ada di muka bumi ini. Dan saya kira semua orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim pasti mempunyai kerinduan yang sama untuk menginjakkan kakinya di mana? Di Mekah.
Orang yang mempunyai keimanan di dalam dirinya pasti mempunyai kerinduan untuk menginjakkan kakinya di Mekah. Dan biasanya orang yang sudah pernah pergi ke sana sekali, ingin sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Karena memang ada kerinduan. Ada kerinduan. Dan itu yang disampaikan oleh Allah. Wa idh ja'alna al-baita mathabah. Kata-kata mathabah itu apa artinya? Mathabah itu tempat berkumpul, tempat kembali. Orang-orang akan kembali ke situ. Itulah tempat yang mungkin kita tidak pernah bosan untuk mengunjunginya. Ya, itulah tempat yang kita tidak pernah bosan untuk mengunjunginya dan senantiasa ada kerinduan untuk kembali ke situ. Ya. Ada kerinduan untuk kembali ke situ. Ada orang yang ketika pergi haji, dia ingin lagi haji. Ada orang ketika sudah pergi umrah, dia ingin lagi umrah. Bahkan kadang-kadang ayo wal akhwat, ada orang yang memang sudah merancang setiap tahunnya pergi umrah. Pokoknya setiap tahun dia akan pergi umrah. Wa amna, ma'nahu amna, artinya dia adalah tempat yang aman. Tempat aman dari pertumpahan darah. Tempat aman daripada harta-harta mereka. Kenapa? Karena kan barang-barang seperti misalnya kalau seandainya kita dapat barang di Masjidil Haram, itu kan tidak boleh dijadikan sebagai luqatah. Tahu luqatah Pak ya? Sebagai barang, apa namanya? Pungut. Tidak boleh. Ya. Sampai-sampai pokok-pokok yang ada di haram itu tidak boleh sembarangan untuk dipotong. Binatang-binatang di situ tidak sembarangan untuk ditembak misalnya. Tidak. Makanya dia adalah menjadi tempat yang paling aman. Tempat yang paling aman di situ itu. Ya. Kemudian dikatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah. Ya. Sebenarnya di sini juga kata-kata wattakhidhu itu mempunyai dua cara membaca. Boleh dibaca wattakhidhu, boleh dibaca wattakhadhu. Wattakhidhu dia menjadi fi'il amr, perintah, jadikanlah. Wattakhadhu dia menjadi fi'il madhi, menjadikan. Ya. Jadi ini bisa dibaca dengan dua cara membaca. Wattakhidhu dengan wattakhadhu. Wattakhadhu atau wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah sebagian daripada maqam Ibrahim sebagai tempat untuk melaksanakan salat. Dan ini biasanya ada salat sunnah setelah kita melaksanakan tawaf. Setelah melaksanakan tawaf kan ada salat sunnah. Dan salat sunnah tersebut, ya salat sunnah tersebut, sunnahnya dilaksanakan di mana? Di belakang makam Ibrahim. Cuma dikarenakan di situ sekarang jadi tempat tawaf, maka para ulama memberikan yang namanya fatwa, di mana saja melaksanakannya boleh. Karena kalau seandainya di belakang musalla, makam itu mengganggu orang-orang yang melaksanakan tawaf, maka dimanapun silahkan. Yang jelasnya di situ Allah menyatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, musalla. Makan lis-salah. Tempat untuk melaksanakan salat. Kemudian dikatakan wahidna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim, wa Ismail aja. Ibrahim dan Ismail, dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Untuk apa? Untuk menjadikannya tempat itu, untuk menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat yang bersih. Ya. Antahira baiti, tempat yang bersih. Lit-taifin wal-akifin war-rukka'is sujud. Makna daripada tahir di sini ini membersihkan ada dua. Membersihkan Ka'bah dari kotoran-kotoran yang nampak, satu, atau membersihkan Ka'bah dari kesyirikan-kesyirikan. Ya. Bukankah orang-orang kafir Quraisy dulunya di situ mempunyai patung-patung juga itu? Kan Al-Lata wal Uzza itu kan digantungnya di mana? Di Ka'bah.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya untuk mensucikan yang namanya Ka'bah dengan dua makna. Pertama, bersihkan. Bersihkan. Kemudian yang kedua, bersihkan ia dari kesyirikan-kesyirikan. Dari kesyirikan-kesyirikan. Karena ia adalah tempat yang dimuliakan. Ya. Untuk siapa di sini? Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf, untuk orang-orang yang ruku, untuk orang-orang yang sujud. Maka dari ayat ini, ayolah ikhwah, kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, keutamaan Ka'bah al-Musyarrafah dari dua. Yang pertama, dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk kembali. Mathabah. Tempat untuk kembali, tempat untuk melabuhkan kerinduan, tempat yang dirindukan oleh orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam diri dan dadanya. Orang yang mempunyai keimanan di dalam dirinya, ketika dia ditanya tempat yang paling ingin dia kunjungi, insya Allah dia akan menjawab Makkah, Madinah. Karena itu adalah dua tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang Allah ketika Allah menjadikan yang namanya Ka'bah ini sebagai tempat kembalinya manusia di situ. Dan manusia mempunyai kerinduan untuk senantiasa kembali dan melihat Ka'bah. Allah juga memberikan jaminan bahwa Ka'bah itu akan menjadi tempat yang aman. Akan menjadi tempat yang aman. Makanya dinamakan dengan tanah haram. Tanah haram itu adalah tanah yang mana ada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan di sana. Dilarang untuk menumpahkan darah di situ. Dilarang untuk memotong ya pokok-pokok yang ada di situ. Dilarang untuk mengambil barang-barang yang terjatuh di situ. Itu ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada peperangan di sana. Dia menjadi adalah tempat yang sangat aman. Itu adalah Ka'bah. Oke. Kemudian dikarenakan dia adalah tempat kembali dan dia dijadikan sebagai tempat aman, maka para ulama memakruhkan. Para ulama memakruhkan untuk membawa senjata masuk ke dalam Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu sudah dinyatakan oleh Allah sebagai tempat yang aman. Dan membawa senjata itu adalah merupakan tanda-tanda ketidakamanan. Maka para ulama ketika ditanya, hukum membawa senjata di Masjidil Haram itu adalah sesuatu yang diharamkan. Dimakruhkan. Oh maaf, dimakruhkan oleh para ulama. Kemudian ayolah wal akhwat, ada keutamaan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, itu dijadikan sebagai tempat salat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Oke. Kemudian ayolah wal akhwat, di samping itu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk membersihkan Ka'bah. Dari siapa? Dari apa? Dari kotoran-kotoran yang nampak ataupun kotoran-kotoran yang tidak nampak berupa kesyirikan. Ya, berupa kesyirikan. Maka segala macam bentuk kesyirikan tidak boleh dilakukan di dalam tanah haram. Bahkan dosa ketika melakukan kesyirikan di tanah haram itu berlipat-lipat ganda dosanya. Dan dia masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Ya, melakukan yang namanya kesyirikan di tanah haram. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan di tanah haram. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Kita ambil yang ayat yang terakhir insyaallah. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir
Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Taib. Ayat ini dimulai dengan firman Allah, wa idh qala Ibrahim. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbij'al, ya Allah, jadikanlah tempat ini, yang dimaksud dengan tempat ini di sini Mekah. Mekah sebagai baladan aminah, negara yang aman. Negara yang aman. Ya. Baladan aminah, negara yang aman. Itu yang dikatakan oleh para ulama aminan. Walaupun para mufassirin ya menyatakan bahwasanya kata-kata aminan di situ adalah aman dari berbagai macam hal yang merusak. Ya, itu aman. Yang kedua dikatakan maksud daripada aman di situ, aman dari berbagai macam ketakutan-ketakutan yang akan mengenai penduduknya. Ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan aman di situ bahwasanya ya ada perasaan aman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kemudian dikatakan warzuk ahlahu, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya, minas samarati, dari buah-buahan. Siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Oke. Ada beberapa hal yang kita ambil di sini. Yang pertama sekali adalah bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa. Berdoa mengikut apa yang telah disunnahkan dan disyariatkan sebelum Nabi Muhammad sendiri, yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak berdoa kepada Allah itu sama dengan orang sombong sebenarnya, karena seolah-olah dia tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Makanya kita perlu untuk senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ikhwah wal akhwat, perhatian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Ka'bah. Sampai Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Makkah ataupun Ka'bah sebagai tempat yang aman. Kemudian yang kedua, dia juga meminta agar penduduknya mendapatkan juga kenyamanan. Kenyamanan itu didapat dari apa? Allah memberikan kepada mereka rezeki berupa buah-buahan. Maka apa yang kita lihat saat ini di Mekah, itu saya kira adalah bagian daripada doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita lihat ayyuhal ikhwah wal akhwat, Mekah ini kalau kita lihat dia adalah tempat yang gersang. Karena dia kan kalau kita lihat itu semuanya batu-batu. Ya. Semuanya batu-batu. Mekah itu semuanya batu-batu. Tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh di sana itu sangat susah sebenarnya. Sangat susah yang namanya tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh. Tetapi Masya Allah, makanan di Mekah itu saya kira tidak pernah habis juga. Buah-buahan banyak. Ya, bahkan buah-buahan yang tidak terlihat di tempat kita mungkin bisa kita lihat di mana? Di Mekah. Itu adalah bentuk daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada penduduk Mekah rezeki berupa buah-buahan. Ya, berupa buah-buahan. Kalau dulu ya, kalau sekarang alhamdulillah
Ya, kita lihat Mekah ini termasuk kota yang sangat banyak sekali buah-buahan yang masuk, rezeki di dalamnya sangat banyak, dan ini adalah merupakan hal yang luar biasa, dan ini adalah merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam agar Allah memberikan keamanan, kenyamanan, dan rezeki yang melimpah ruah kepada penduduk Mekah. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.